Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba membahas tentang indeks harga. Apa itu indeks harga? Kita lihat pengertian tentang indeks harga. Nah, biasanya di pasaran, terkadang kita melihat bahwa di pasar ada harga-harga barang tiap tahun pasti berubah atau terus berubah. Nah, biasanya kadang harga itu naik dan kadang juga mengalami penurunan. Perubahan harga-harga ini dibutuhkan indeks harga untuk membandingkan variabel dalam kurun waktu yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat apa pengertian dari indeks harga yang sebenarnya. Indeks harga merupakan suatu ukuran statistik, karena ini terkait tentang perhitungan, untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode yang lainnya. Apa sih tujuan indeks harga? Ada beberapa tujuan indeks harga. Yang pertama untuk mengukur tingkat inflasi atau deflasi. Yang kedua, indeks harga juga bertujuan untuk memantau kesejahteraan ekonomi. Yang ketiga, menjadi dasar penyesuaian upah dan tunjangan. Yang keempat, menjadi pedoman perencanaan bisnis. Tujuan yang kelima, mengukur perubahan daya beli mata uang. Dan yang keenam, menjadi dasar analisis pasar dan tren ekonomi. Kemudian macam-macam indeks harga. Yang pertama, ada indeks harga konsumen atau sering kita singkat dengan IHK. IHK merupakan indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga dari sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, ada indeks harga produsen atau IHP. Indeks harga produsen merupakan mengukur rata-rata perubahan harga yang diterima produsen domestik untuk barang yang mereka hasilkan. IHP menggambarkan tren harga di tingkat produsen atau grosir. Kemudian indeks harga yang ketiga adalah indeks harga perdagangan besar atau IHPB, mengukur perubahan harga pada tingkat perdagangan besar atau grosir dari komoditi yang diperdagangkan di suatu negara atau daerah. IHPB mencakup harga barang yang diproduksi dalam negeri maupun yang diimpor. Kemudian indeks harga yang keempat adalah indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani. Ini ada dua. Ada yang diterima dan dibayar oleh petani. Indeks harga yang diterima petani mengukur perubahan harga barang petani, harga produk petani yang dijual petani. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani adalah mengukur perubahan barang-barang dan jasa yang dibeli petani, baik untuk dikonsumsi maupun untuk proses produksi pertanian. Dan yang kelima ada indeks harga saham. Indeks harga saham ada dua, ada saham individu dan ada saham gabungan. Saham individu mengukur pergerakan harga satu saham tertentu, sedangkan harga saham gabungan mengukur pergerakan harga seluruh saham yang tercatat di bursa efek. Lalu bagaimana metode menghitung indeks harga atau cara menghitung indeks harga? Untuk indeks harga sendiri ada dua metode untuk menghitung indeks harga. Yang pertama adalah indeks harga dengan metode harga agregatif sederhana atau tidak tertimbang dan indeks harga dengan tertimbang. Nah, yang pertama kita akan mencoba menghitung indeks harga agregatif sederhana. Untuk indeks harga tidak tertimbang, rumusnya IA sama dengan jumlah PN dibagi jumlah PO dikali 100%. Di mana IA itu adalah indeks harga agregatif sederhana, sedangkan PN itu adalah harga pada tahun yang dihitung atau tahun N. Dan PO adalah harga pada tahun dasar atau biasanya kita menyebut PO itu adalah harga tahun sebelumnya dan PN itu adalah harga tahun sekarang. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Di sini di contoh soal ada nama barang A, B, C, dan E, kemudian ada harga barang tahun 2022 dan tahun 2023. Berdasarkan data tersebut, maka harga indeks harga pada tahun 2023 dengan tahun dasar tahun 2022 adalah.
Yang pertama, kita lihat rumusnya. IA sama dengan jumlah PN dibagi jumlah PO kali 100%. Jadi yang pertama kita tentukan dulu berapa sih jumlah PN-nya. Kemudian berapa jumlah PO. PN itu adalah tahun yang dihitung, sedangkan PO adalah tahun dasar atau tahun sebelumnya dari tahun yang dihitung. Jumlah PN, tadi kita katakan bahwa PN adalah tahun yang dihitung adalah tahun 2023. Maka jumlah PN-nya adalah 2600. Kemudian jumlah PO itu adalah tahun dasar atau tahun sebelum dari tahun yang dihitung. Maka jumlah PO-nya adalah 2300. Yang ditanyakan adalah indeks harganya. Indeks harga sama dengan ini jumlah PN dibagi jumlah PO atau 2600 dibagi 2300 dikali 100%. Hasilnya yaitu 113,04%. Jadi harga tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 13,04%. Dari mana? 113,04 dikurang 100%, hasilnya 13,04%. Itu untuk mengetahui tingkat indeks harga tahun 2023. Nah, ini adalah metode sederhana. Lalu bagaimana dengan metode yang tertimbang? Untuk metode tertimbang, indeks harga tertimbang terbagi dua. Ada dua metode. Yang pertama itu metode Lespires dan metode Pasche. Yang pertama, untuk metode Lespires atau IL, rumusnya IL sama dengan jumlah PN dikali QO dibagi jumlah PO dikali QO dikali 100%. Di mana IL adalah angka indeks harga, sedangkan PN adalah harga pada tahun yang dihitung atau tahun N, dan PO adalah harga pada tahun dasar. PO harga pada tahun dasar. Sedangkan QO adalah jumlah barang pada tahun dasar. Maka yang menjadi penimbangnya di sini adalah QO, jumlah barang pada tahun dasar. Kita lihat di contoh soal. Misalnya, ada beberapa macam-macam barang, ada A, B, C, dan E, ada harga barang dan ada jumlah barang. Harga barang itu disimbolkan dengan P, jumlah barang disimbolkan dengan Q, quantity. Tahun 2022 itu adalah PO, tahun 2023 adalah PN. Sedangkan QO-nya itu tahun 2022 dan PN ini tahun 2023 dengan barang-barang yang ada, dengan jumlah barang yang ada. Berdasarkan data tersebut, maka indeks harga dapat dihitung sebagai berikut. Untuk penyelesaian soal indeks harga dengan metode Lespires, yang pertama, kita tentukan dulu jumlah PN dikali dengan jumlah QO. Kemudian tentukan juga jumlah PO dikali dengan jumlah QO. Kita lihat. Untuk ini PN dikali dengan QO. Ini adalah P, harga adalah P dengan jumlah barang adalah Q. Nah, kita tentukan yang mana PO, yang mana PN. Nah, yang PN itu adalah harga pada tahun yang dihitung. Tahun yang dihitung ini adalah harga tahun 2023. Maka PN-nya di sini, ini adalah tahun 2023. Kemudian QO adalah yang ini, tahun 2022. Maka ini yang dikalikan. Kita mulai dari barang A, 300 dikali dengan 50, hasilnya 15.000. Kemudian 350 dikali 100, hasilnya 35.000 dan begitu seterusnya. Sehingga didapatkan hasil jumlah PN dikali QO sama dengan Rp210.000. Jika sudah menentukan jumlah PN kali QO, kemudian kita tentukan berapa jumlah PO dikali dengan
QO yang ini, yang kedua. QO-nya PO, berarti yang ini, PO dikali dengan QO, berarti yang 200 dikali dengan 50. 200 dikali dengan 50 sama dengan 10.000. Kemudian 300 dikali dengan 100 sama dengan 30.000. Begitu seterusnya. Sampai kita dapatkan jumlah PO dikali dengan QO. Kalau sudah, kita tentukan berapa PN dikali QO dan PO kali QO. Nah ini, jumlah PN kali QO sama dengan 210.000, sedangkan jumlah PO kali QO sama dengan 200.000. Kita masukkan ke rumusnya. IL sama dengan 210.000 dibagi 200.000 dikali 100%. Hasilnya 105.000%. Jadi, harga tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 5%. Dari mana 5%? Ini hasil dari perhitungan ini dikurang dengan 100%, hasilnya adalah 5%. Nah, seperti itu bagaimana menghitung indeks harga dengan menggunakan metode Las-Payres. Lalu bagaimana jika kita menggunakan metode Pasteur? Untuk metode Pasteur, rumusnya IP sama dengan jumlah PN kali QN dibagi jumlah PO dikali QN. Di mana QN itu adalah jumlah barang pada tahun yang dihitung atau tahun N. Yang membedakan dengan metode Las-Payres adalah di bagian penimbangnya. Kalau di Las-Payres yang menjadi penimbang adalah tahun dasar, sedangkan untuk Pasteur yang menjadi penimbang adalah tahun yang dihitung atau tahun N. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Dengan soal yang sama. Berdasarkan data tersebut, maka Pasteur atau IP dapat dihitung sebagai berikut. Sama dengan metode Las-Payres, yang pertama kita tentukan dulu berapa sih jumlah PN kali QN dan berapa jumlah PO dikali dengan QN. Nah, ini jumlah PN kali dengan QN. Ini PN, berarti yang ini harga tahun dasar, dan QN adalah jumlah barang pada tahun yang dihitung. Kalau ini juga jumlah harga barang pada tahun yang dihitung. Jadi 300 rupiah, 300 dikali dengan 100 hasilnya adalah 30.000. Begitu seterusnya sampai barang E dan kemudian kita jumlahkan, maka jumlah untuk PN kali QN sama dengan 246.000. Berikutnya, kita cari berapa jumlah PO dikali dengan QO. PO itu adalah harga tahun dasar, berarti yang ini PO, P kita ke harga, QN berarti kita ke Q, ada N-nya berarti itu adalah tahun yang dihitung, berarti QN. Berarti yang dikalikan adalah 200 dikali 100 sama dengan 20.000, kemudian 300 dikali dengan 110 hasilnya 33.000. Begitu seterusnya sampai kita dapatkan jumlah 243.000. Nah, jika sudah didapatkan berapa jumlah PN dan PO-nya, ini jumlah PN kali QN dan jumlah PO dikali QN. Kemudian kita masukkan ke rumus. IP sama dengan 246.000 dari mana? Yang ini PN kali QN dan dibagi 243.000 dari sini, dari PO dikali QN kali 100%. Hasilnya adalah 101,23%. Jadi
harga tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,23%. Dari mana 101,25%, 23% dikurang 100%. Hasilnya adalah 1,23% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Demikianlah bagaimana cara menghitung indeks harga dengan menggunakan metode sederhana dan metode tertimbang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.